Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana berkat zatnya kita bisa menikmati hidup yang barokah ini. Selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau kita diangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menerang, yakni dengan adanya Islam wal iman. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya ingin meringkas atau meresum hasil kuliah saya dan hasil paparan dari Bapak dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya ingin melangsungkan resuman saya, pembicaraan saya. Warga negara dan kewarganegaraan. Asas Kewarganegaraan Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, warga negara itu warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara dan kewarganegaraan. Asas Kewarganegaraan Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Asas ius sanguinis atau asas keturunan. Asas ius soli, asas kelahiran. Asas kewarganegaraan tunggal. Selanjutnya inti-inti sila Pancasila meliputi: pertama itu Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. Nomor 2 manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Nomor 3 satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Nomor 5 rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Nomor terakhir adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Seperti itu. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Nomor 3, oleh karena itu berikut ini akan dibahas landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. Seperti itu. Selanjutnya, sifat-sifat negara. Sifat negara antara lain sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memilih sifat memaksa. Dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan lain sebagainya. Sifat memonopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Selanjutnya, sifat mencakup semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak,
berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Seperti itu. Selanjutnya, paham kategori perkembangan politik Islam di Indonesia. Pola antagonistik. Pola ini ditandai dengan adanya ketegangan hubungan politik Islam yang cenderung ideologis dan formalistik dengan negara. Diawali dari ketegangan membentuk format dan konstitusi negara awal kemerdekaan hingga model kekuasaan Orde Baru yang curiga atas Islam yang akan menyaingi eksistensi negara. Pola akomodatif. Pola ini ditandai dengan posisi negara dan agama saling mengisi dan dalam kecenderungan yang sama untuk mengurangi konflik. Hal ini mulai tampak sejak era 80-an, diantaranya dengan pengaruh Islam atas peran dan substansi struktural, legislatif, dan kultural. Misalnya, pengesahan RUU Pendidikan Nasional, Peradilan Agama, ICMI, yang sangat diketahui oleh nilai dan gagasan Islam. Selanjutnya, istilah konstitusi. Konstitusi atau constitutio, jus atau lus berarti hukum atau prinsip. Constitution English, constitutie, dan grondwet itu bahasa Belanda. Verfassung dan Grundgesetz Jerman. Konstitusi, Undang-Undang Dasar UUD. Dalam bahasa Yunani kuno, kata konstitusi berasal dari politeia, dan dalam bahasa Latin berasal dari kata constitutio. Selanjutnya, pengertian konstitusi. Konstitusi menurut pengetahuan hukum adalah konstitusi dalam pengertian material yang meliputi norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang. Dalam teori politik, konsep konstitusi mencakup juga norma-norma yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif tertinggi. Terus, kewajiban negara, pemerintah, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaan. Kewarganegaraan Indonesia itu mempunyai beberapa bagian. Mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Pertama itu keturunan, kelahiran, kewarganegaraan naturalisasi melalui perkawinan, pengangkatan, terus pernyataan memilih. Jadi itu bagian-bagian dari mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, warga negara dan kewarganegaraan. Atas Asas Kewarganegaraan Indonesia UU nomor 12 tahun 2006. Asas Ius Sanguinis, asas keturunan. Asas Ius Soli, asas kelahiran. Asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Selanjutnya yang terakhir ya, indikator identitas nasional. Yang pertama itu pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat, adat istiadat, tata
kelakuan atau kebiasaan. Nomor 2, lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara, yaitu bendera, bahasa, lagu kebangsaan. Nomor 3, alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan atau bangunan, peralatan manusia. Nomor 3 itu alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan, bangunan, peralatan manusia, dan teknologi. Jadi nomor 3 itu alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, di antaranya itu bangunan, peralatan, dan teknologi. Nomor 4, tujuan yang dicapai suatu bangsa. Tujuan itu yang harus, bukan yang harus. Yang harus dicapai suatu bangsa itu. Budaya unggul, prestasi di bidang tertentu. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional berdasarkan sosiologi. Suku bangsa yang pertama, kedua kebudayaan, ketiga bahasa, keempat kondisi geografis. Jadi cuman itu yang bisa saya ringkas dan bisa saya resum. Akhirun minni wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.